is right. Chasing stars and holding you. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi pagi hari ini sekitar pukul 4:30 masih belum terang. Saya udah berada di depan stasiun Surabaya Gubeng. Dan hari ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke arah barat dengan naik kereta api yang baru aja ganti rangkaian. Kereta api Pasundan yang sebelumnya terkenal dengan kereta harga mahal ya, duduk tegak, harganya hampir 300 ribuan. Sekarang udah ganti ke rangkaian ekonomi New Generation. Apakah dengan bergantinya rangkaian kereta Pasundan ke rangkaian terbaru ini jadi lebih worth it? Tonton terus perjalanan ini sampai habis. Jadi sekarang saya berada di stasiun Surabaya Gubeng Lama yang berada di sebelah barat stasiun Surabaya Gubeng baru ya. Bedanya dengan Surabaya Gubeng yang baru, di sini itu lebih difokuskan untuk pelayanan kereta lokal dan kereta komuter ya, seperti kereta api Penataran, Dohot, terus kereta api Jenggala dan Arjonegoro. Di sini juga nggak ada face recognition ya. Jadi kalau kita mau masuk harus boarding manual. Oke, ini dia teman-teman tiket saya kereta api Pasundan dengan nomor 275. Keberangkatan pada pukul 5.00 dan tiba di tujuan akhir stasiun Kiara Condong pada pukul 18:58. Ini berangkat gelap, nyampainya juga gelap. Yaudah yuk kita langsung masuk. Oke, saya baru aja melakukan proses check-in dan boarding dan sekarang posisi saya berada di stasiun Surabaya Gubeng Lama yang mana ini lebih banyak difungsikan untuk keberangkatan kereta lokal ya. Dan untuk kereta jarak jauh seperti kereta api Pasundan itu masuknya di stasiun Surabaya Gubeng baru ya, di jalur 6. Keretanya dipersiapkan masuk teman-teman. Yaudah kita langsung menuju ke jalur 6 yuk. Nah, di situ itu. Sekarang saya berada di peron jalur 6 stasiun Surabaya Gubeng baru. Jadi rangkaian kereta Pasundan bakal dipersiapkan masuk di jalur 6 stasiun Surabaya Gubeng dari stasiun Surabaya Kota. Udah kelihatan keretanya. Jalur 6 masuk rangkaian kereta Pasundan. Kereta Pasundan dari stasiun Surabaya Gubeng dengan tujuan akhir stasiun Kiara Condong, Kota Bandung. Ini penumpangnya udah bersiap buat masuk. Wah, lumayan penumpang buat hari ini teman-teman. Oke, sebelum berangkat mumpung belum masuk rangkaian, kita lihat lokomotif dari kereta api Pasundan terlebih dahulu. Jadi untuk hari ini lokomotif dinas dari kereta api Pasundan adalah lok CC 203 0105 MN, yang mana ini merupakan lok CC 203 yang pertama berdinas tahun 2001, urutan kelima milik Depo Induk Madiun. Ini kesannya gagah banget teman-teman. Pakai lok CC 203, hidungnya miring dan juga ini kinclong ya, sepertinya habis perawatan. Udah, gak usah lama-lama, kita langsung masuk ke rangkaian yuk. Dalam satu kali perjalanan kereta api Pasundan membawa satu lokomotif, 7 kereta ekonomi dan juga satu kereta makan pembangkit yang berada di antara kereta ekonomi 4 dan juga kereta ekonomi 5. Dan pada perjalanan kali ini saya naik di kereta ekonomi 7 yang paling belakang. Wah, ada kereta luar dinas tuh kayaknya. Wah, parah sih ini. Ya udahlah, kita langsung masuk. Ini dia kereta ekonomi 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, masih sepi teman-teman. Duduk di nomor 14 di sini ya. Oke, ini dia rangkaian terbaru dari kereta api Pasundan yang baru aja ganti, ekonomi New Generation modifikasi. Ini merupakan sebuah peningkatan ya buat kereta Pasundan yang sebelumnya pakai kereta ekonomi
duduk tegak berhadapan-hadapan, 106 tempat duduk, dan harganya itu hampir menyentuh 300.000. Sekarang Pasundan udah ganti rangkaian, tapi harganya teman-teman bisa sama kayak kereta Mutiara Selatan yang waktu tempuhnya lebih cepat. Ini sekarang kita masih belum terang aja, baru berangkat, dan nanti sampai di Bandung itu ya udah gelap lagi. Walah, ya udahlah. Tepat pukul 5.00 kereta Pasundan berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng sebagai stasiun awal perjalanan. Semoga perjalanan kali ini aman, lancar, dan terkendali selama 14 jam ke depan. Baru aja kereta api Pasundan berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng. Perjalanan kali ini menuju ke Kiara Condong, Kota Bandung memerlukan waktu kurang lebih 14 jam perjalanan, dan akhirnya teman-teman, kereta Pasundan yang dicap sebagai kereta adu dengkul dengan harga tiket yang mahal hampir 300.000 sekarang udah berganti ke rangkaian baru ekonomi New Generation modifikasi dari Baliasa Manggarai, yang mana untuk tempat duduknya ini sekitar 72 tempat duduk, terus lebih nyaman juga, dan ya nggak duduk tegak dan nggak adu dengkul ya. Walaupun udah upgrade New Generation, tetap menjadi kereta yang terlama di jalurnya ya. Dari Surabaya ke arah Bandung itu berangkatnya gelap, terus nanti kita sampainya juga gelap sekitar jam 7 malam. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, kita nikmati dulu perjalanan kali ini. Mantap. Sekarang pukul 5:32, kereta Pasundan telah tiba di stasiun Mojokerto sebagai pemberhentian pertama. Ini udah mulai terang ya teman-teman ya. Wah, tadi itu berangkat itu masih belum ada cahaya matahari sama sekali, dan kita di sini berhenti kurang lebih sekitar 2 menit dan akan langsung berangkat kembali. Oke, jadi pada perjalanan kali ini saya naik kereta Pasundan, berada di kereta yang paling belakang, kereta ekonomi 7. Kereta ekonomi 7 hari ini menggunakan sarana kereta dengan nomor K3 01236 milik Depo Bandung. Kereta ekonomi yang harus ditarik oleh lokomotif pertama berdinas tahun 2012 urutan ke-36 milik Depo Bandung. Ini merupakan kereta ekonomi New Generation modifikasi dari Baliasa Manggarai. Untuk kereta Pasundan ini sarananya untuk trademarknya ini E ya, yang mana itu kecepatan operasionalnya maksimal 100 km per jam. Terus untuk berat totalnya sekitar 39 ton dan menggunakan tipe bogi K5. Jadi untuk kereta Pasundan ini itu ya kecepatannya sekarang bisa digeber sampai 100 km per jam ya. Nggak kayak dulu yang kayaknya 90 ya dulu ya. Baru aja berangkat dari stasiun Mojokerto. Mumpung kondisi di dalam kereta sepi, kita sedikit review kereta New Generation modif dari KA Pasundan. Jadi kereta Pasundan sekarang untuk total tempat duduknya ini ada 72 tempat duduk dengan konfigurasi tempat duduk 2 dan 2. Namun untuk dalam satu nomor kanan kiri itu nggak lurus ya teman-teman ya. Nah, itu nomor 14 dan sebelah depan ini nomor 15, jadi kayak di tengah-tengah gitu ya, kayak di bis lah malahan. Dan juga untuk ruang kakinya ini termasuk yang lega ya. Terus juga kursinya ini revolving, bisa diputar sesuai dengan arah laju kereta. Dan untuk tempat duduknya ini saya saranin teman-teman milih tempat duduk di nomor genap yang AB itu udah pasti dapat kaca ya. Kalau yang sebelahnya sana itu malah
nggak bisa diprediksi teman-teman. Kalau yang 14 ke arah belakang ini dapat kaca, kalau yang ke arah depan malah 13 gitu sih. Terus di sini juga ada 2 power outlet yang bisa digunakan untuk nge-charge gadget kalian. Meja kecil untuk naruh botol, terus ada kantung kecil buat naruh botol juga. Ada tirai gulung ya, kayak gini. Nah, terus di atas juga ada rak bagasi yang bisa buat naruh tas. Itu aja sih. Dan juga untuk kursi dari kereta Pasundan ini bisa direbahkan ya teman-teman ya. Nah, kalau direbahkan seperti ini, lumayan nyaman ya, lumayan rebah kalau dibandingkan dengan kursi yang sebelahnya seperti ini. Nah, enak kan? Mantap. Setelah kita mereview bagian kabin dalam kereta Pasundan, ini kita bakal lihat toiletnya. Yuk. Jadi seperti ini teman-teman toiletnya. Kita masuk terlebih dahulu, terus kita tutup. Dikunci dulu. Nah, toiletnya seperti ini. Ya, tidak begitu luas tapi ya nggak sempit juga. Menggunakan kloset duduk. Di sini ada wastafel berfungsi dengan baik, tempat sabun, tempat buat naruh HP, gantungan, jet shower berfungsi dengan baik, tisu, pengering tangan, cermin, kaca, sama pegangan, sama tempat sampah. Bersih, nggak bau dan nggak wangi juga. Tapi ya mantap. Tiba di stasiun Jombang sekitar pukul 6.00. Berhenti kurang lebih sekitar ada 2 menitan dan langsung berangkat. Penumpang yang naik dari stasiun Jombang ya lumayan sih, lumayan banyak. Berangkat dari stasiun Jombang. Perjalanan kereta Pasundan tiba di stasiun Kertosono. Masuk sekitar pukul 6:17 dan stasiun Kertosono ini merupakan stasiun percabangan ya teman-teman ya. Yang mana pertemuan jalur dari arah Malang dan Blitar dan juga dari arah Surabaya. Jadi untuk puncak kecepatan dari kereta Pasundan saat ini semua armada keretanya ini menggunakan Trendmark E ya, yang mana untuk kereta Pasundan ini bisa dibawa ngebut hingga 100 km per jam. Ya lumayan kenceng dan standar sih untuk kereta jarak jauh saat ini. Dan pas jalan sekitar 94-95 di dalam kereta ini hitungannya ya lumayan lah, agak tenang dan agak sedikit bergoyang-goyang, tapi masih oke lah.
Pukul 7:25 perjalanan kereta api Pasundan telah tiba di stasiun Madiun yang merupakan stasiun pusat dari daerah operasi 7 Madiun. Kita berdiri di sini kurang lebih sekitar ada 5 menit dan akan kembali berangkat sekitar pukul 7:30. Ini di samping kita ada kereta Parsel Tengah dari Kampung Bandan dengan tujuan akhir stasiun Malang yang baru aja berangkat. Yuk kita lihat. Berangkat kereta Parsel Tengah dari stasiun Madiun. Berarti di stasiun Madiun selain untuk naik turun penumpang juga untuk mengisi air pada toilet kereta Pasundan dan juga biasanya terjadi pergantian kru masinis ya teman-teman ya. Berangkat dari stasiun Madiun yang di jalur ujung itu kereta Madiun Jaya tujuan Jakarta Pasar Senen ya teman-teman ya. Saya juga udah pernah naik kereta Madiun Jaya ya teman-teman, bisa lihat videonya. Dan nanti kita bakal disusul sama kereta Madiun Jaya. Masuk stasiun Ngawi pukul 7:50 bertemu dengan kereta Singasari. Stasiun Ngawi masuk pukul 7:50 perjalanan kereta api Pasundan berarti kurang lebih sekitar 2 menit dan bertemu dengan kereta Singasari dari stasiun Pasar Senen dengan tujuan akhir stasiun Blitar. Sekarang kereta Singasari armada kereta eksekutifnya udah ganti ya. Jadi new image dari yang sebelumnya pakai eksekutif lama yang campur-campur tuh. Kereta Singasari berangkat dari stasiun Ngawi. Kereta kita juga udah berangkat, yuk kita langsung masuk.
Oke, saat ini perjalanan kita telah tiba di kota Solo. Dan saat ini kereta yang saya naiki, kereta api Pasundan, berjalan langsung di stasiun Solo Balapan. Di kota Solo ini terdapat 2 stasiun pemberhentian bagi kereta di jalur selatan. Yang pertama, stasiun Solo Balapan yang kita lalui saat ini, yang difungsikan sebagai stasiun pemberhentian maupun pemberangkatan bagi kereta kelas atas seperti kereta eksekutif dan juga kereta kelas argo maupun kereta campuran. Sedangkan satunya lagi ada stasiun Purwosari yang akan menjadi pemberhentian kereta api Pasundan yang difungsikan untuk pemberhentian kereta kelas ekonomi dan juga kereta campuran kelas bawah. Kereta Pasundan tiba di stasiun Purwosari, kota Solo. Kereta kita masuk stasiun Purwosari terlambat sekitar 3 menitan teman-teman. Dan penumpang yang turun di sini lumayan ya. Terus juga ada penumpang yang naik dari stasiun Purwosari, kota Solo ini. Jalur 1 itu ada rangkaian kereta Batara Kresna, kereta eksekutif dengan tiket yang paling murah ya. Dari Solo ke arah Wonogiri cuman 4.000 aja, dan sekarang lebih ngebut cuman 1 jam aja. Wah, keren sih. Karena di dalam dingin banget, ini keluar buat ngangetin badan ya, karena suhu di kereta ekonomi ini hujan modifikasi ini dingin banget teman-teman, sekitar 20 hingga 21. Ini keretanya mau berangkat, kita langsung masukin. Tiba di stasiun Klaten. Kita berhenti sebentar. Ini di luar Mendung ya teman-teman ya. Dan pilihan kalau mau naik kereta dari Klaten ke arah Bandung bisa naik kereta api yang paling murah, kereta api Kahuripan, terus kereta api Pasundan, dan top tier yang paling rekomend adalah kereta api Lodaya. Daripada naik kereta Pasundan yang harganya bisa lebih dari Lodaya, mending naik kereta Lodaya aja. Ntar saya cantumin ya di atas ini. Pokoknya dari Solo, Purwosari ke arah Bandung itu lebih worth it kereta Lodaya, malah lebih cepet, dan juga walaupun ini sekarang lebih murah tapi tetap aja lebih enak Lodaya pakai stainless new generation ya, bukan yang modifikasi seperti kereta Pasundan ini. Tiba di stasiun Lepuyangan 9:51. Perjalanan kereta api Pasundan tiba di stasiun Lepuyangan, kota Yogyakarta. Penumpang yang turun di stasiun Lepuyangan Jogja ini lumayan banyak, dan juga penumpang yang naik juga banyak teman-teman. Ya, buat kereta yang belakang mungkin nggak keisi semua sih, nggak kayak kereta depan yang rame. Dan kita berhenti kurang lebih sekitar 5 menitan ya, berangkat 9.55 kalau mengikut jadwal. Dan pada perjalanan kali ini saya naik kereta yang paling belakang, kereta ekonomi 7. Tapi dari Surabaya tadi nggak bisa back ride, dikarenakan ada titipan kereta luar dinas, kereta ekonomi tempat duduk sepertinya ya. Nah, ini kelas lamanya Pasundan kayak gini nih, kayak kereta lokal ya. Kursi 3 dan 2, duduk tegak, hadap-hadapan dan sempit. Kalau sekarang udah ganti ke new generation yang lebih nyaman. Wih, udah dilepas teman-teman kereta luar dinasnya. Wah, alhamdulillah bisa bike ride ya. Ya udah yuk. Syukurlah. Nah, bisa dilepas ya. Wah, mantap ini bisa bike ride. Siapkan berangkat kereta Pasundan dari stasiun Lepuyangan. Wah, langsung dilepas.
Kereta api Pasundan berangkat dari stasiun Lempuyangan pukul 9:57 terlambat 2 menit. Habis lepas luar dinas ya. Jadi enak bisa back ride, bisa lihat pemandangan dari belakang tanpa ada gangguan. Sayang banget tadi dari Surabaya sampai Jogja sampai Lempuyangan ketutup ya. Dari Lempuyangan kayaknya nggak terlalu rame sih di kereta ekonomi 7 ya. Ya mungkin tadi banyak yang turun terus keisi lagi. Ya masih sekitar di bawah 20 orang sih. Saat ini perjalanan kereta api Pasundan tiba di stasiun Wates, Kabupaten Kulon Progo. Kita berhenti kurang lebih sekitar 14 menit untuk tunggu disusul oleh kereta api Madiun Jaya dari stasiun Madiun dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Ini dia lokomotif dinas kereta Pasundan pakai lok CC203, 0105 atau CC203 35 milik Depo Madiun. Ini saya pindah ke depan lokomotif buat mengabadikan momen penyusulan kereta api Pasundan disusul kereta Madiun Jaya ya. Kayaknya ngebut nih ntar kereta Madiun Jaya. Padahal kita dari stasiun Madiun tadi itu berangkatnya 7.30, 30 menit lebih awal daripada kereta api Madiun Jaya. Tapi berhubung kereta api Madiun Jaya itu kecepatannya bisa sampai 120 km per jam dan pemberhentiannya sedikit, kereta api Pasundan yang jalannya 100 dan pemberhentiannya banyak itu bisa kesusul di stasiun Wates. Ini merupakan penyusulan pertama teman-teman. Nanti bakal disusul lagi ya kita. Ya masih jauh sih. Ya udah, kita tunggu kereta Madiun Jaya yang melintas. Dari arah barat berjalan langsung YIA Express. Timur dan barat sinyalnya sama-sama hijau. Dari timur persiapan kereta Madiun Jaya. Jadi barusan ada Brami yang lewat menawarkan makanan. Jadi ada layanan restorasi keliling ya teman-teman ya. Karena saya malas ke kereta makan, jadi kita beli dari Brami yang keliling. Ini saya beliin nasi telur kulit crispy. Ya coba kita buka. Nah seperti ini ya teman-teman ya, nasi kulit crispy. Harganya sekitar 33.000. Ini ada nasi, terus ada telur di bawah, sama kulit ayam, sama sambel. Ini lumayan sih teman-teman, harganya 30 ribuan. Yaudah yuk kita langsung makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kulitnya lumayan banyak sih, ya enak ini. Tujuh kereta api Pasundan tiba di stasiun Kutoarjo.
penumpang yang turun di Kutoarjo lebih banyak. Kami persilakan Anda untuk Ya, segera kita masuk pergi ke cuma dalam rangkaian sebentar, teman-teman. kereta. Berangkat stasiun Kutoarjo 11.11. Seluruh penumpang kereta api Pasundan, perjalanan Anda telah tiba di stasiun Kebumen. 11.31 tiba di stasiun Kebumen, berhenti sebentar dan langsung berangkat. Berhenti cuman semenit langsung berangkat dari stasiun Kebumen. Masih ada lagunya ya? Wah, kirain ikut-ikut ya kena royalti. Stasiun Kroya, Kabupaten Cilacap. Kereta api Pasundan masuk pada pukul 12:15 dan akan kembali berangkat pada pukul 12:23. Berhenti lumayan lama, hampir 8 menit. Di sini stasiun Kroya merupakan stasiun percabangan, perpisahan jalur menuju ke arah Bandung, Cilacap dan juga jalur menuju ke arah Purwakarta, Cirebon, Jakarta. Kereta kita berhenti di sini untuk naik turun penumpang dan juga untuk isi air ya teman-teman ya. Ini pas kita nyampe Kroya gerimis nih. Wah, syahdu. Jalur dari arah barat dari arah Purwakarta berjalan langsung kereta api Anak Emas, kereta Taksaka dari Gambir dengan tujuan akhir stasiun Yogyakarta.
berangkat stasiun Kroya 12.23. Di belakang kita ada kereta Manahan dari Solo ke arah Gambir. Udah masuk dia, kita berangkat. Berapa itu? Walaupun eksekutif, saya naik cuma 5 orang. Sekarang ini apa? Sriwijaya. Namanya itu di stasiun kecil di tengah hutan loh mas. Kalau di Jawa kan enak kan, maksudnya apa ya, kalau ya misalnya ada warung. Iya, di sana kita ngeliat keluar tuh gelap banget. Makanya kalau dulu kan di satu rangkaian itu ada organiknya dari polisi mas, kayak dari Brimob gitu. Jaga. Kalau di kita kan Polsus ya. Oh beda berarti. Kalau Saya belum pernah naik. Kalau di sana ada ini dulu ya tahun 2012 tuh. Jadi di satu rangkaian itu ada Brimob. 12.37 tiba di stasiun Maus Kabupaten Cilacap. Kita bertemu dengan kayaknya KLB Posko ya ini ya teman-teman ya. Dari Cilacap ke arah Purwakarta cuman bawa 3 kereta. Suasananya gerimis dan juga ada pembangunan peron tinggi. Kenapa nggak ada kereta yang dari Tangerang gitu? Soalnya dulu itu rang-rang mana dulu yang Ya, maksudnya dia bisa standing di Batu Ceper lah gitu kan. Batu Ceper kan dia cukup lah gitu kan. soalnya dulu pernah ada ini kan kereta Krakatau. Krakatau, iya. Krakatau terus Rangkas Jaya, Kalimaya, tapi jembatan. Tiba di stasiun Sidarja sekitar pukul 13.14. Ini kayaknya rangkaiannya kurang maju teman-teman. Karena yang belakang tadi saya turun nggak berpal ya dengan peron. Wah. Maju lagi. Ya, kurang maju berhentinya. Oh, masih maju. Oke, saat ini pukul 13.14. Perjalanan kereta api Pasundan telah tiba di stasiun Sidarja, Kabupaten Cilacap. Luas ya Cilacap. Kita di sini berhenti kurang lebih sekitar 14 menit untuk tunggu bersilang dengan kereta api 70 Malabar pagi dari stasiun Bandung dengan tujuan akhir Malang. Ya lumayan dah berhentinya. Rangkaiannya kurang maju, ini udah maju ya. Ya udah kita tunggu kereta api Malabar masuk di stasiun Sidarja. Yang masuk di jalur 1 kereta api Malabar keberangkatan pagi dari Bandung dengan tujuan akhir stasiun Malang, membawa 2 layanan kelas eksekutif dan ekonomi premium.
Kayaknya Malabar yang berangkat dulu deh, baru kereta kita berangkat dari stasiun Sidoarjo. Berangkat kereta Malabar dari stasiun Sidoarjo pukul 13:27. Berangkat dari stasiun Sidoarjo setelah bersilang dengan kereta api Malabar. Mohon perhatian, selamat datang pada para penumpang kereta api Pasundan. Saat ini perjalanan Anda telah tiba di stasiun Banjar. Bagi Anda yang mengakhiri perjalanan di stasiun Banjar, sebelum turun periksa kembali barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal di dalam kereta. Stasiun Banjar masuk 12.54, awal sekitar 3 menit ya. Sayang banget, stasiun Banjar biasanya nyetel Sabilulungan sama Karatogan Pahlawan. Imbas dari kejadian yang kemarin tentang royalti musik, nggak nyetel teman-teman. Wah, sayang banget, padahal itu lagu yang paling dirinduin pas naik kereta di Daob 2. Dan kita udah masuk daerah operasi 2 Bandung dan juga Provinsi Jawa Barat. Berangkat dari stasiun Banjar 14.02. Sayang banget udah nggak ada lagu Sabilulungan, Karatagan yang aransemen tuh teman-teman. Ya imbas dari kebijakan royalti ya. Meresahkan pokoknya. Oke, baru aja kereta api Pasundan berangkat dari stasiun Banjar. Dan setelah Banjar ke arah Bandung, kereta api Pasundan bakal dibantai, disusul 2 kali, disusul kereta api Malabar dan Argo Wilis, dan silang sekitar 3-4 kali. Normalnya kereta dari Banjar ke arah Bandung atau ke arah Kiara Condong itu membutuhkan waktu sekitar 3,5 jam hingga 4 jam kurang lah ya. Di kereta api Pasundan ini hampir 5 jam teman-teman. Udah ganti rangkaian baru, tapi jadwalnya masih mengacu seperti jadwal di rangkaian lama. Dan ya, kita nanti bakal disusul di Tasikmalaya, berarti kurang lebih sekitar 30 menit. Terus disusul lagi di Indihiyang, silang Serayu di Ciawi, terakhir itu silang sama Turangga di stasiun Nagrek. Ya udahlah, kita nikmatin teman-teman. Terus ditambah juga pemandangan di luar ini hujan ya. 14.23 kereta api Pasundan tiba di stasiun Ciamis. Kita di sini berhenti kurang lebih sekitar 9 menit untuk tunggu bersilang sesama kereta Pasundan yang dari arah Bandung.
bersama kereta Pasundan 275 dari Surabaya ke Kiara Condong bertemu dengan kereta Pasundan 276 dari Kiara Condong dengan tujuan akhir Surabaya Gubeng. Kereta kita berangkat dari tujuan awal Surabaya pagi, sedangkan yang dari Bandung ini berangkatnya siang jam 11 lebih 10. Nggak tahu ini yang berangkat dulu dari stasiun Ciamis yang mana? Yang arah Surabaya atau yang arah Kiara Condong? Selepas Banjar Ciamis, wah, pemandangannya cakep sih, cuman hujan teman-teman, gerimis ya. Kalau terang ini bagus ini. Perjalanan Hadiah Bandung dan waktu berhenti di stasiun Tasikmalaya. 14.54 masuk stasiun Tasikmalaya. Jadi kita bertemu dengan kereta api Pangandaran dari Gambir menuju ke arah Banjar. Udah nunggu kita di jalur tua. Baru aja berangkat kereta Pangandaran dengan tujuan akhir stasiun Banjar, dan kereta api kita, kereta Pasundan, masih menunggu disusul kereta api Malabar di stasiun Tasikmalaya. Jadi di stasiun Tasikmalaya ini kereta Pasundan berhentinya sekitar 34 menit, masuk pada pukul 14.55 dan kembali berangkat pada pukul 15:29. Wah gila sih ini, di pantai habis-habisan ya. Ini penyusulan yang pertama dengan kereta api Malabar, nanti maju satu petak lagi disusul oleh kereta api Argo Wilis. Lama banget ya berhentinya ya teman-teman ya. Ya ini berhubung berhentinya lama ya, masih ada waktu 27 menitan penemunya keluar ya. Ini masih nunggu disusul kereta Malabar, berangkatnya masih 15:29.
Jalur 2 masuk kereta Malabar pagi dari Malang dengan tujuan akhir stasiun Bandung. Ini penumpang kereta dari Tasikmalaya ke arah Bandung. Bisa teman-teman lihat ya. Sebanyak ini nggak ada loh yang naik kereta api Pasundan. Tarif khusus dari Tasikmalaya ke arah Bandung itu kereta api Malabar sama ya dengan kereta api Pasundan. Kalau nggak salah sekitar 80 atau nggak 100 gitu ya teman-teman ya. Tapi penumpang lebih milih kereta api Malabar yang mana perjalanannya itu lebih cepat dan bisa menjangkau stasiun Bandung. satu berangkat dari stasiun Tasikmalaya. Berartinya 36 menit lebih teman-teman. Ya, maju satu petak dari stasiun Tasikmalaya 15.37. Kereta api Pasundan lagi-lagi berhenti untuk disusul yang kedua kalinya. Kita sekarang disusul oleh kereta api Argo Wilis, kereta Raja Jalur Selatan. Berhenti kurang lebih sekitar 18 menit dan akan kembali berangkat 15.55. Ya, karena berhubung berhentinya lama dan ada yang jual jajanan, kita beli yuk. Oke. Ada cilok. Oke, berapaan, Mang? Mau beli 5.000 aja? Berhubung berhentinya lumayan lama dan ada yang jual cilok, beli. Kita masih nunggu kereta api Argo Wilis berjalan langsung di stasiun Indiang. Kayaknya baru mau berangkat stasiun Tasik ya teman-teman ya, kereta api Argo Wilisnya. Lumayan gerimis ini, yuk kita cari tempat berteduh. Hati-hati jalur 1 dari arah timur akan melintas langsung kereta api Argo Wilis dari Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Bandung. Balik ke belakang, ya banyak yang turun di Tasik ya tadi ya. Ini kereta ekonomi 6. Udah pada sepi teman-teman, udah pada turun. Kayaknya tadi lumayan rame, apa lebih rame di ekonomi 7 ya. Kereta ekonomi 7. Duduk dulu. Alhamdulillah 15.57, terlambat sekitar 2 menit dari jadwal berangkat dari stasiun Indiang setelah disusul Raja Selatan. Nah, hujannya kayaknya makin deras teman-teman, ngasih gerimis maksudnya. 16.16 kita tiba di stasiun Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Kira di sini tunggu bersilang dengan kereta api Serayu. Tadi habis ngalah sama kereta yang paling mahal, sekarang kita ngalah dengan kereta
kereta subsidi teman-teman. Kereta api Serayu dari stasiun Pasar Senen dengan tujuan akhir Purwokerto. Wah, ini jalurnya bagus ya teman-teman ya. Kesana itu naik ya. Jadi setelah Ciawi ini jalurnya nanjak sampai ke Cirahayu, Cipendei, terus turun, terus nanjak lagi setelah Cibatu. Wah, bagus ya pemandangannya, Masya Allah. Jadi manusia. Babi makhluk Allah. Anjing makhluk Allah. Kunaon geuleuh-geuleuh tingkah anjing pada kulantaran dina anjing dan anjing bogo lado. Tapi geuning Alhamdulillah tiba di stasiun Cipendei 16.43, awal 7 menit dari jadwal yang seharusnya masuk 16 lewat 50. Kita berhenti di sini normal sekitar 10 menit ya teman-teman ya. Berhubung awal ya berhentinya 17 menit, bisa buat beli makan. Ini udah lapar. Mumpung berhentinya lama, kita jajan dulu teman-teman. Nah, kalau jajan langsung keluar aja ya. Berangkatnya jam 17.00 untuk kereta api Pasundan ini. Ya, kita mau cari nasi, apakah ada? Lihat dulu lah. Nah, ini saya beli nasi bungkus teman-teman. Nasi sama telur dadar. Oke, baru aja beli nasi telur 10.000. Lumayan teman-teman. Mending ini sih dibanding jajan nasi kan ya. Terus kita langsung masuk aja menumpang kereta Pasundan. Berangkatnya masih 17.00. Yuk. Oke, jadi di stasiun Cipendei ini kereta Pasundan berhenti normal 10 menit ya untuk melakukan proses pengecekan pengereman dan juga proses naik turun penumpang. Stasiun Cipendei ini berada di ketinggian 772 meter di atas permukaan laut. Dan untuk jalur Cipendei ini sebelum dan sesudah itu nanjak dan turun ya teman-teman ya, sehingga dilakukan pengecekan pengereman biar prima remnya. Berangkat dari stasiun Cipendei 17.04. Saat ini pukul 18.11, perjalanan kereta api Pasundan telah tiba di stasiun Nagrek yang merupakan stasiun tertinggi untuk saat ini yang beroperasi ya. Kita di sini tunggu bersilang dengan kereta api Turangga
KA12 dari Bandung dengan tujuan akhir Surabaya Gubeng. Oke, baru aja kereta api Pasundan berangkat dari stasiun Rancaikek dan sesaat lagi perjalanan kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Kiara Condong, Kota Bandung. Perjalanan naik kereta api Pasundan menjadi perjalanan yang terlama dari Surabaya ke Bandung, memakan waktu hampir 14 jam perjalanan. Berangkat dari Surabaya sekitar jam 5 pagi, masih belum terang, dan tiba di Bandung itu jam 7 malam, udah gelap. Pada perjalanan kali ini, kereta api Pasundan sudah berganti ke rangkaian baru, ekonomi New Generation modifikasi dari Baleasa Manggarai, yang mana untuk tempat duduknya konfigurasinya 2 dan 2, semua menghadap ke arah depan dengan total 72 tempat duduk. Dan untuk harga tiket kereta api Pasundan ini nih yang bikin kaget. Harga tiket sebelumnya itu di tempat duduk yang tegak itu sekitar 270 hingga 290. Nah, pas naik jadi New Generation, ini harga tiket normalnya bisa menyentuh 410 hingga 430 ribu. Sama seperti kereta api Mutiara Selatan yang waktu tempuhnya ini lebih cepat ya, sekitar 10 jam setengah. Kalau kereta kita hampir 14 jam. Tapi untuk kereta api Mutiara Selatan ini menggunakan rangkaian ekonomi premium, sedangkan kereta Pasundan ini New Generation. Cuman ya mahal aja gitu kalau harga normalnya. Tapi beruntungnya di beberapa momen ini kereta api Pasundan tiketnya promo ya, seharga 369.000. Di promo pun kayaknya masih lebih murah kereta api Harina yang lewat jalur utara, berangkat dari Surabaya ke arah Bandung via Semarang. Kelas ekonomi premium sekitar 340 hingga 370.000. Kalau teman-teman naik dari Surabaya bisa tentuin naik kereta apa, mau naik Pasundan, mau naik Mutiara Selatan, atau naik kereta api Harina untuk di kelas ekonomi. Dan sih itu aja. Kalau yang worth it ya tetap kereta api Harina sih, lewat jalur utara soalnya, dan harga tiketnya juga nggak terlalu mahal ya. Tapi kalau kereta api Pasundan ya buat yang benar-benar butuh di jalur selatan ini ya cukup membantu lah. Oke, sesaat lagi perjalanan kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Kiara Condong. Ini udah ngantuk teman-teman, udah kena silang susul bolak-balik tadi ya, lama banget. Ya udahlah, kita mau siap-siap buat turun. Persiapan stasiun Kiara Condong. Untuk pintu keluar berada di sebelah kanan arah datangnya kereta api. Hati-hati dalam turun melangkah, utamakan keselamatan Anda. Terima kasih. Stasiun akhir Kiara Condong. Oke, alhamdulillah sekitar pukul 18.57, awal semenit doang sih, tiba di tujuan akhir stasiun Kiara Condong, Kota Bandung. Kita udah menuntaskan perjalanan 14 jam naik kereta Pasundan yang nggak ada celanjir buat dihina. Sebelumnya rangkaian yang 106 tempat duduk itu dihina karena tiketnya terlalu mahal. Kayaknya ini ya masih mengalami hal yang serupa. Cuman karena ada promo ya lumayan worth it lah. 369, hari ini saya dapat 328. Seperti biasa, kalau keluar dari Kiara Condong, jangan lupa habis capek-capek 14 jam dari Surabaya, ini kita disuruh naik ya. Mana curam banget lagi. Oke, alhamdulillah perjalanan saya telah tiba di tujuan akhir stasiun Kiara Condong, Kota Bandung. Perjalanan 14 jam naik kereta Pasundan cukup melelahkan ya teman-teman. Tapi alhamdulillahnya keretanya udah ganti rangkaian ke New Generation. Tapi ada tapinya lagi,
Ya gitulah harga tiketnya kalau normal. Tapi kalau promo ya masih mendingan sih. Tapi ya masih lebih cepat kereta api Harina yang lewat jalur utara. Yaudah, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.